Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil PPT dari laporan absorpsi isotermis dengan anggota kelompok. Yang pertama Mas Steven Dwi Bintang, kemudian dengan saya Abimas dan Fadri, kemudian Abiyu Anwar Rahmatullah, dan yang terakhir Ahmad Bagus Saputro. Baik, selanjutnya masuk pada pengertian dari adsorpsi isotermis. Sebelumnya, adsorpsi isotermis adalah peristiwa yang menggambarkan hubungan antara zat terabsorpsi oleh adsorben dengan tekanan atau konsentrasi pada keadaan keseimbangan dan temperatur konstan. Dalam sistem cair, adsorpsi isotermis menyatakan variasi adsorben dan adsorbat yang terjadi pada suhu konstan. Selanjutnya, karbon aktif. Karbon aktif merupakan satu bahan adsorben yang digunakan untuk memurnikan, detoksifikasi, menyaring, menghilangkan zat terlarut terutama dalam pengolahan air limbah. Dibuat dari dekomposisi termal, bahan karbon diikuti dengan aktivasi dengan uap atau karbon dioksida pada suhu tinggi berkisar 700 sampai 1100 derajat Celcius. Karbon aktif adalah suatu senyawa karbon amorf dan berpori yang mengandung 85 sampai 95% karbon dan bahan lain seperti abu, uap air, dan bahan volatil lainnya. Bahan-bahan ini diaktifkan sehingga pori-porinya terbuka yang mengakibatkan daya serapnya lebih besar dari karbon biasa yang memiliki daya serap terhadap anion, kation, dan molekul senyawa organik maupun anorganik baik berupa larutan maupun gas. Untuk tujuan dari absorpsi isotermi sendiri yaitu untuk mengamati peristiwa absorpsi dari larutan asam asetat oleh karbon aktif pada suhu konstan, serta menghitung konsentrasi akhir asam asetat dengan menggunakan NaOH sebagai titeran dan menghitung luasan absorpsi. Selain alat dan bahan yang digunakan pada praktikum adsorpsi isotermis ini yaitu yang pertama, alat yaitu yang digunakan gelas plastik, pengaduk, baskom, termometer mandiri yang sudah dibuat saat premodul, lalu spuit. Selanjutnya yaitu bahan ada asam asetat, baking soda, karbon aktif, kertas lakmus, dan indikator alami dari buah naga. Prosedur percobaan pada adsorpsi isotermis ini yang pertama yaitu baking soda dilarutkan dalam air, lalu selanjutnya cuka dicampur dengan air. Setelah cuka dicampur dengan air, sampel cuka diambil 3 variabel dan 2 variabel dianjurkan. Cukanya tadi diambil pada gelas pertama yaitu sebanyak 20 ml tanpa campuran apapun. Lalu pada gelas kedua cuka diambil sebanyak 10 ml dan dicampur dengan air sebanyak 10 ml juga. Lalu pada variabel ketiga, cuka diambil sebanyak 5 mili dan dicampur dengan air sebanyak 15 mili. Lalu setelah itu karbon aktif dimasukkan dan diaduk 5 menit selama 3 kali. Setelah itu dititrasi dengan baking soda. Next. Ini merupakan hasil perhitungan dari 2 orang, yaitu Mas Steven dan Abimas Chan Fadli. Sebagai perbandingan, variabel pertama enam cuka yang didapatkan oleh Mas Steven yaitu 0,0029, pada variabel kedua dapatkan sebesar 0,0063 dan pada variabel ketiga didapatkan sebesar 0,139. Lalu pada C asam cuka sebesar 0,002, pada variabel 2 sebesar 0,0028 dan pada variabel ketiga sebesar 0,0045. Lalu pada C per N didapatkan sebesar pada variabel 1 didapatkan sebesar 0,689, pada variabel 2 0,444 dan pada variabel 3 sebesar 0,329. Lalu pada log C didapatkan sebesar min 2,69 pada variabel 1, pada variabel 2 sebesar min 2,54 dan pada variabel 3 sebesar min 2,33. Lalu pada log C per N pada variabel 1 didapatkan sebesar min 0,16, pada variabel 2 min 0,35 dan pada variabel 3 sebesar min 0,48. Lalu pada percobaan Abimas Chan pada variabel 1 N asam cuka dapatkan sebesar 0,08, pada variabel 2 0,026 dan variabel 3 0,088. Lalu pada C asam cuka yaitu dapatkan sebesar 0,0003 pada variabel 1, 0,001 pada variabel 2 dan 0,003 pada variabel 3.
Lalu pada C per N, dapatkan 0,041 dari variabel 1, 0,041 juga dari variabel 2, dan 0,037 pada variabel 3. Pada log C, dapatkan hasil sebesar min 3,48 pada variabel 1, min 2,48 pada variabel 2, dan min 2,48 pada variabel 3. Lalu pada log C per N, dapatkan hasil sebesar min 1,38 pada variabel 1, pada variabel juga sama, min 1,38, dan pada variabel 3, min 1,42. Kemudian dari hasil perhitungan dari percobaan Abiyu Anwar dan juga Ahmad Bagus Saputro. Pada percobaan Abiyu Anwar, pada nilai N asam cuka variabel pertama sebesar 0,067, kemudian variabel kedua 0,016, dan variabel 3 0,03. Kemudian dari konsentrasi asam cuka yang variabel pertama 0,00076, kemudian variabel kedua 0,0019, dan variabel ketiga 0,0045. Kemudian dari C per N pada variabel 1 0,13113, kemudian variabel kedua 0,112, dan variabel 3 0,0114. Kemudian dari log C pada variabel 1 min 3,11, kemudian variabel 2 min 2,72, variabel 3 min 2,34. Kemudian dari log C per N pada variabel 1 min 0,09, kemudian variabel 2 0,95, dan variabel ketiga min 1,94. Dari percobaan Ahmad Bagus Saputro pada N asam cuka variabel pertama 0,0111, variabel kedua 0,0063, dan variabel ketiga 0,02. Dan konsentrasi asam cukanya variabel 1 0,00032, kemudian variabel 2 0,001, dan variabel 3 0,0036. Dan C per N variabel pertama 0,19, variabel kedua 0,16, variabel ketiga 0,12. Kemudian nilai log C dari variabel 1 min 3,48, variabel 2 min 0,297, variabel ketiga min 2,44. Dan nilai log C per N, variabel pertama min 0,71, variabel kedua min 0,77, variabel ketiga min 0,89. Next. Setelah dari data yang didapat dari praktikan, dikumpulkan menjadi menjadi beberapa grafik, di mana grafik di sini menunjukkan bahwa nilai log C jika semakin tinggi nilai log C-nya, maka nilai log C per NC-nya akan semakin menurun. Then next. Kemudian dapat dilihat bahwa ada satu perbedaan di mana pada milik Abiyu, di mana log C lebih tinggi, jika semakin naik maka log N C per N-nya kan semakin tinggi. Sedangkan untuk Ahmad Bagus Saputro sama seperti ketiga praktikan lainnya. Next. Kemudian pada grafik perbandingan N dengan C dengan konsentrasi asam cuka, di mana nilai C yang semakin besar, semakin meningkat, akan menaikkan juga pula nilai NC-nya, normalitas dari asam cuka. Dari keempat praktikum menunjukkan grafik yang sama. Next. Dengan perhitungan, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan luas absorpsi. Perhitungan luas absorpsi diperoleh dari plot grafik yang telah dilakukan, yaitu diketahui nilai bilangan Avogadro sebesar 6,02214 dikali 10 pangkat 23, dan luasan karbon aktif yang terabsorpsi adalah 21,10 pangkat min 20, sehingga diperoleh luas terabsorpsi sebesar 49789,35274. Next. Jadi kesimpulan pada percobaan kali ini adalah dapat disimpulkan bahwa konsentrasi dari suatu sampel dan pengadukan yang dilakukan dapat mempengaruhi nilai absorbansinya maupun nilai dari konsentrasi saat kesetimbangan.
untuk luas absorpsi yang didapatkan sebesar 49789,35274. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.